Halo semuanya, kali ini kita akan sedikit sharing lagi tentang interview di tes SKB ya khususnya, baik mungkin yang untuk Kementerian Pendidikan ataupun yang kementerian yang lain, biasanya kadang ada tes wawancara. Nah, kali ini kita ingin bahas sedikit ya, pengalaman pribadi itu gimana kalau menghadapi salah satu pertanyaan yang pastinya ini cukup tricky. Bahkan pertanyaan ini pun juga sering berada di masyarakat lah, atau di orang-orang sekitar kita, misal tetangga dan lain. Nah, pertanyaannya adalah tentang apakah pada saat kita selaku peserta mendaftar di suatu instansi memiliki rencana punya pasangan hidup dalam waktu dekat atau sebaliknya. Nah, pertanyaan ini bisa dibilang cukup tricky ya. Kita nggak bisa menutup mata bahwa kita namanya orang kan pasti punya fase hidup ya, nggak selamanya ya kita di fase yang sama. Nah, gimana cara jawabnya? Tipsnya adalah kita jawab jangan terlalu kaku, jangan terlalu menjanjikan. Misalkan, jangan jawab yang seperti ini. Jangan menjawab misalkan apabila saya diterima sebagai CPNS atau P3K di suatu instansi, maka saya berkomitmen untuk tidak memiliki pasangan hidup terlebih dahulu. Nah, hindari jawaban seperti itu. Atau yang kedua juga hindari jawaban yang seperti kalau dalam waktu dekat ini mungkin saya memiliki waktu rencana untuk ibaratnya menikah dengan pasangan hidup saya dan kedepannya mungkin akan mengikuti pasangan. Nah, ini jawaban yang seperti itu, dua jawaban tadi hati-hati. Karena eh, kita kalau terutama CPNS ya, kita nanti akan misal nih diterima, kita pasti berhadapan sama surat pernyataan, di mana kita harus diminta berkomitmen untuk tidak meminta mutasi dalam waktu 10 tahun berturut-turut. Artinya kalau seperti itu kan susah. Kita nggak bisa jamin pasangan hidup kita tinggal di mana. Nah, jawaban yang sekiranya paling bijak itu tipsnya kira-kira seperti ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kalau saya pribadi sendiri, pada saat ini belum memiliki rencana untuk ke jenjang yang serius dengan pasangan hidup. Atau misal saya sendiri belum memiliki pasangan hidup untuk saat ini. Dan kedepannya mungkin pada saat saya fokus dalam mengemban amanah mengabdi negara selaku CPNS atau P3K, kedepannya saya mungkin juga akan sambil jalan menemukan pasangan hidup saya. Dan apabila saya menemukan pasangan hidup pada saat saya mengabdi kepada negara, maka pertama yang akan saya lakukan, saya akan berdiskusi dengan pasangan hidup saya, bagaimana ke depannya nanti pada saat menata kehidupan rumah tangga serta dalam mengabdi ke negara. Atau yang kedua, saya akan ajak pasangan hidup saya untuk mengikuti di mana tempat tinggal dan tempat kerja saya. Sehingga hal tersebut nanti tidak akan menghambat baik kehidupan pribadi rumah tangga ataupun kehidupan pekerjaan ke depannya dalam mengabdi pada negara. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu kalau menghadapi pertanyaan seperti ini, di mana kita bisa menjawab pertanyaan secara bijak dan kita menyiapkan jawaban yang sekiranya kita siap dua sisi. Kalau sudah punya pasangan hidup gimana? Kalau belum seperti apa? Terus ke depannya kalau sudah pasangannya kita minta langsung ajak ke tempat domisili yang kita mau atau didiskusikan atau rundingkan dahulu lah, itu harus dipersiapkan. Kita harus memiliki dua opsi jawaban yang kita sampaikan kepada penguji. Jadi dengan seperti itu penguji tidak akan ada kekhawatiran kalau kita nanti setelah diterima tiba-tiba kita resign. Nah, tentunya itu nanti kan juga merugikan bagi ibaratnya instansi yang membuka lamaran juga kita sendiri. Karena kalau kita eh, dalam kenyataannya nih misalnya sudah diterima CPNS ternyata tiba-tiba mundur, nanti kita kena punishment kalau nggak salah ingat itu di mana kita tidak boleh mendaftar seleksi CPNS di periode berikutnya. Nah, itu kan tentunya merugikan. Jadi, buatlah pertanyaan yang bijak dan dipikirkan secara matang-matang, serta jangan lupa latihan. Sekalipun cuma tes wawancara, tetap harus perlu latihan. Nah, sekian sharingnya. Mungkin semoga bermanfaat. Kalau ada masukan atau kritik, bisa disampaikan. Terima kasih.